Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Gibran Atmaja yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 30 Januari 2024. Pemirsa, warga Palestina di jalur Gaza Utara terpaksa menggiling pakan ternak untuk makan. Mereka mengolahnya untuk membuat roti karena kurangnya tepung terigu dan mulai kelaparan. Dikutip dari laman Anadolu Agency, kondisi ini terjadi menyusul keputusan Tel Aviv untuk memblokir bantuan kemanusiaan. Serangan Israel yang sudah berlangsung selama lebih dari 100 hari itu menyebabkan 85% penduduk Gaza terpaksa mengungsi. Mereka kekurangan makanan, air bersih, hingga obat-obatan. Menurut PBB, sekitar 60% infrastruktur di wilayah tersebut juga telah rusak dan hancur. Karena pengepungan Israel di jalur Gaza, hampir tidak ada bantuan kemanusiaan yang mencapai bagian wilayah utara tersebut. Warga Palestina yang masih tinggal di wilayah tersebut berjuang untuk mendapatkan makanan, dan roti yang terbuat dari tepung terigu adalah yang paling mereka butuhkan. Berdasarkan laporan Anadolu, mereka mengabadikan momen saat anak-anak Palestina yang mengungsi di kamp pengungsi Jabalila di Gaza Utara sedang membersihkan pakan ternak untuk membuat tepung. Pakan ternak dijual di pasar Gaza bagian utara karena persediaan tepung terigu terbatas. Jalur Gaza yang merupakan wilayah pesisir yang dikuasai Hamas dihantam oleh serangan udara sejak Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memerintahkan pengepungan total terhadap wilayah tersebut, termasuk menghentikan pasokan listrik, makanan, air, dan bahan bakar ke wilayah tersebut. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA mengatakan pihaknya telah mengubah 83 sekolahnya di Gaza menjadi tempat penampungan sementara. Tapi kapasitas sekolah tersebut sudah mencapai 90% dengan lebih dari 137.000 orang berlindung dari serangan Israel. Selama 7 Oktober 2023 hingga 14 Januari 2024, perang Israel-Hamas telah menewaskan lebih dari 23.900 orang warga Palestina di jalur Gaza serta membuat 60 ribuan orang warga setempat terluka. Data korban ini dihimpun United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA dari Kementerian Kesehatan Gaza pada Minggu 14 Januari pukul 12 waktu setempat. OCHA mengatakan selama 100 hari konflik, pengoboman intensif Israel dari udara, darat, dan laut terus berlanjut di sebagian besar wilayah jalur Gaza. Sementara di tepi barat, dalam periode selama OCHA mencatat ada 339 warga Palestina yang terbunuh, termasuk 88 anak-anak. Dari total korban jiwa di tepi barat, 330 orang diantaranya dibunuh pasukan Israel, 8 orang dibunuh pemukim Israel, dan 1 orang dibunuh pasukan atau pemukim Israel. Jumlah warga Palestina yang terbunuh di tepi barat sepanjang 2023 juga menjadi rekor korban jiwa tertinggi sejak pencatatan OCHA tahun 2005. Selama 7 Oktober 2023 hingga 14 Januari 2024, OCHA mencatat terjadi 413 serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina yang mengakibatkan korban jiwa warga Palestina, 41 insiden kerusakan properti milik warga Palestina, 321 insiden serta korban jiwa dan kerusakan properti sekaligus 51 insiden. Di sisi lain ada sekitar 1.200 warga Israel dan warga negara asing yang terbunuh di Israel, termasuk 36 anak-anak. Menurut pihak berwenang Israel, sebagian besar korban dari pihak mereka terbunuh pada 7 Oktober 2023. Baik, selanjutnya kita akan melihat situasi di Gaza Palestina secara langsung bersama rekan kita yang sudah ada di lokasi. Bagaimana Desta keadaannya di sana? Terima kasih kepada Gibran yang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di Palestina, tepatnya di Gaza Selatan. Untuk kondisi Gaza Selatan kali ini sangat memprihatinkan, dikarenakan sangat minimumnya kondisi untuk makanan dan juga minuman, juga serta untuk rumah sakit dan juga air bersih. Selanjutnya, untuk informasi lebih lanjut, kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu sebuah relawan dari Indonesia bersama Bapak Karim. Ya, Bapak Karim, selamat malam. Ya, malam Pak. Untuk mengetahui kondisi Gaza seperti ini, sebenarnya seperti apa sih Pak? Untuk kondisi Gaza saat ini sangat memprihatinkan ya. Sekitar 60% infrastruktur di sini tuh rusak dan juga hancur. Yang sudah tercatat tadi sekitar 60% ya.
Untuk total kerusakan Gaza atau korban itu sudah mencapai berapa ribu orang, Pak? Untuk korban tadi tercatat ada 25.000 dan juga 62.000, 25.000 tewas, 62.000 terluka. Terluka. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana dengan akses makanan Pak? Apakah terhambat atau mungkin lebih parah lagi? Untuk akses makanan di sini sangat parah ya, sangat memprihatinkan. Karena banyak di sini tuh warga Gaza hanya memakan roti, dan roti itu juga dibuat dari warga itu sendiri, dari pakan ternak lalu digiling jadi tepung. Nah, lalu tepung itu dijadikan roti baru dimakan. Baik, itu untuk makanan. Kalau untuk air bersih Pak, apakah separah makanan atau lebih buruk? Untuk air bersih juga di sini sangat krisis ya. Dan kami juga tadi mensediakan filter air untuk dijadikan air bersih, yang air kotor dijadikan air bersih. Tapi itu pun kurang cukup untuk semua warga di sini. Karena kebanyakan air bersih di sini tuh sudah diambil oleh Israel. Oke, baik. Untuk kesehatan sendiri Pak, apakah rumah sakit di sini masih beroperasional dengan normal atau memang sudah banyak yang rusak atau hancur? Oh ya, untuk rumah sakit juga tadi sudah tercatat ya, ada 25 rumah sakit telah hancur. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk wawancara ya Pak. Untuk selanjutnya mungkin keinginan Bapak untuk Gaza selanjutnya seperti apa Pak? Untuk apa tadi? Keinginan Gaza selanjutnya apakah harus butuh dukungan lebih banyak dari negara lain kah atau seperti apa? Ya, untuk keinginan warga Gaza ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, halo, apakah masih terhubung, rekan Desta? Halo? Oke, sepertinya tadi ada terdengar suara ledakan. Semoga rekan-rekan tim kami yang ada di sana diberi perlindungan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, di segmen selanjutnya saya akan membahas tentang peran pemuda pada pemilu 2024 setelah yang satu ini. Oke, saya sudah kembali lagi di sini. Pada pemilu 2024 untuk kali pertama di Indonesia, para pemilih akan didominasi kelompok milenial dan Gen Z. Berdasarkan daftar pemilih tetap atau DPT, pemilu 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, setidaknya 33,60% pemilih masuk kategori milenial. Sedangkan generasi Z ada di sekitar 22,85% dari total DPT. Itu artinya gabungan kedua generasi tersebut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Generasi tersebut selain dikenal lebih melek teknologi informasi, juga memiliki pandangan yang inovatif terkait berbagai isu termasuk tentang lingkungan dan perubahan iklim. Sebagaimana kabar yang beredar, isu lingkungan dan perubahan iklim tampaknya masih belum mendapat perhatian serius dari sejumlah partai politik. Parpol seringkali hanya menawarkan isu-isu di bidang ekonomi dan sosial dan kadang berhenti dalam sikap reaktif terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Maka penting bagi generasi muda untuk melek politik dan tidak sekadar secara teoritis. Sebagai kelompok yang mendominasi jumlah pemilu dalam tahun 2024, sebenarnya merekalah yang akan menentukan arah bangsa ke depan dengan segala dinamikanya. Untuk memahami lebih dalam bagaimana peran pemuda di 2024, kami sudah bersama dengan Pak Syamil. Halo Pak Syamil. Ya, halo. Oke, di sini saya punya pertanyaan untuk Pak Syamil. Yang pertama, bagaimana opini Anda terhadap peran pemuda pada pemilu 2024? Oke, kita berbicara tentang pemuda ya. Jadi pemuda itu kan adalah seorang individu atau kelompok yang dimana itu mempunyai pengaruh yang kuat bagi masa depan bangsa ini. Contohnya bisa kita lihat di pemilu 2024 tahun ini kan. Baik. Jadi menurut data yang tercatat ada sekitar 70 juta
pemilih tetap itu didominasi atau berisi itu orang-orang yang berumur milenial, Iya, yang milenial. berumur remaja sampai mahasiswa sampai dewasa awal. Iya, betul. Jadi mereka mendominasi 56,45%. Jadi suara mereka itu sangat berpengaruh bagi kelangsungan eksistensi pemerintahan ini. Contohnya kita bisa lihat dari cara mereka memilih ya. Cara mereka memilih pasangan-pasangan calon yang kemudian bila mereka pilih dengan mayoritas suara terbanyak akan menjadi pemimpin negara ini di Iya, betul. di 5 tahun selanjutnya. Iya, betul. Jadi gimana sih pemuda itu dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif demi kemajuan bangsa negara Indonesia itu sendiri? Jadi pertama caranya adalah kita tuh pemuda tuh perlu dikasih edukasi supaya mereka tuh memilih karena hati nurani mereka sendiri. Bukan asal pilih ya. Iya, bukan asal pilih, bukan cuman ikut-ikutan FOMO, tren TikTok atau yang lain-lainnya. Betul. Jadi mereka benar-benar memahami visi misi calonnya, kemudian memahami kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh pasangan presiden dan wakil presiden selanjutnya. Jadi ya begitu. Apalagi kalau misalkan di era saat ini ya, Iya, betul. remaja itu kan sering yang namanya aktif banget kan di media sosial. Betul sekali. Nah kadang tuh mereka tuh bisa tuh karena ada suatu golongan remaja, ada suatu golongan yang mendukung paslon lain, paslon 1, paslon 2, paslon 3. Itu mereka seringkali memunculkan perspektif yang berlawanan. Dan itu sangat mungkin menimbulkan kegaduhan atau ujaran kebencian yang dimana kita ya sangat-sangat mencegah lah hal-hal itu terjadi atau mengurangi hal-hal itu terjadi. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya ada pertanyaan lagi. Apa sih tips-tips untuk pemuda pada pemilu tahun 2024 ini? Seperti yang kita tahu kan pemuda ini bisa dibilang mendominasi untuk pemilu pada tahun 2024 ini. Boleh dong dikasih tahu? Ya, kalau tips sebenarnya ya, kalau dari saya pribadi ya, pertama-tama mungkin bisa cek dulu nih data kita di pemilu. Ada websitenya di website KPU, kita bisa cek data diri daftar pemilih tetap atau DPT. Jadi sesuai dengan daerah pemilihan. Jadi biasanya tuh kalau DPT tuh sesuai sama KTP-nya. Misalkan saya nih tinggal di Tangerang, tapi KTP saya Yogyakarta, ya saya milihnya di Yogyakarta. Betul. Atau pengen milih di Tangerang, tapi kita bisa ngajuin keringanan buat nggak milih di Jogja. Kita milih di Tangerang, tapi kita nggak bisa milih calon legislatif ya, nggak bisa milih kita itu. Oke. Terus kemudian yang pertama tadi persiapan diri dan cek data diri kita apakah sudah tersedia. Kemudian apakah suara yang nanti kita masukkan ke dalam kotak suara itu valid dan sah, itu harus benar-benar dipastikan. Kemudian yang kedua tuh kita harus juga yang namanya pemilihan kan kita memilih seorang yang akan memimpin negara ini ke depannya bagaimana. Kita harus cek riwayat hidup. Cek riwayat hidup, kemudian cek riwayat karirnya bagaimana, apakah ada peristiwa-peristiwa yang kontroversi yang bahkan membuat pasangan itu tuh image-nya tuh menjadi tidak bagus lah di masyarakat. Nah, kemudian juga kita harus identifikasi nih visi sama misi calon pemimpin kita. Apakah visi dan misi itu realisasikannya tuh dengan realistis lah, gak banyak janji kan. Terus ya realistis sesuai data yang ada, sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia khususnya ya 5 tahun ke depan. Kemudian yang keempat adalah para generasi milenial, generasi muda tuh juga aktif di media sosial. Jadi kita juga bisa mensosialisasikan supaya tuh pemilu ini tuh
berjalan dengan damai. Baik. Gak usah lah ada saling serang antara kubu 1, kubu 2, kubu 3. Iya. Terus kemudian juga bisa diedukasi kepada seluruh rakyat Indonesia ya, khususnya generasi milenial, buat kalau ada pun yang melakukan kecurangan di tempat pemungutan suara atau dimanapun itu berada, bisa dilaporkan Baik. ke call center atau ke KPU-nya secara langsung atau ke tempat pengawas di tempat pemungutan suara itu nanti. Baik. Itu saja. Oke, mungkin kita sudah mendapatkan ilmu baru ya dari Bapak Syamil ini. Semoga untuk teman-teman semuanya, terkhususkan untuk para pemuda yang akan memilih pada pemilu tahun 2024 ini, semoga bisa belajar dari tips-tips yang telah disampaikan oleh Pak Syamil. Oke, mungkin demikian yang saya laporkan hari ini. Semoga pembelajaran yang sudah saya share kepada teman-teman semuanya bisa tersampaikan dengan baik dan teman-teman bisa menerima dengan baik. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Gibran Hamada Fatmaja dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam.